Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah. Semoga hati kita menjadi tenang dan memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kekuatan pada diri kita untuk senantiasa merealisasikan amal soleh dalam hidup dan kehidupan kita ini. Dan kita termasuk hamba Allah yang bahagia, yang selalu beruntung dalam mengarungi perjalanan hidup dan kehidupan ini. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, kajian kita malam hari ini masih berhubungan dengan upaya-upaya kita untuk memperbaiki hati kita, membangun hati kita agar kita memiliki hati yang salim, agar kita memiliki qalbun salim, sehingga pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak kita menjadi manusia-manusia yang bahagia karena kita mampu mengantarkan hati kita ini bersih, mengantarkan hati kita ini sehat. Dan hati yang bersih dan sehat ini adalah hatinya orang-orang yang beriman. Bapak dan saudara sekalian, sifat-sifat orang yang memiliki hati yang salim, hati yang sehat ini, kemarin ini sudah kita sampaikan, yaitu hati yang sehat itu akan senantiasa siap menerima kebenaran. Itu yang pertama dan sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu. Sekarang ciri yang kedua atau sifat yang kedua bagi hati yang sehat, hati yang dibimbing oleh wahyu, oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bersih. Ciri yang kedua adalah hubbul haqqi wa insyirahus sadri lil Islam. Bahwa hati yang sehat itu mencintai kebenaran dan berlapang dada, terbuka untuk menerima Islam ini. Bapak dan saudara sekalian, kalau hati kita ini bersih, hati kita ini sehat, maka kita akan mencintai kebenaran. Jadi bukan sekedar menerima kebenaran, tetapi lebih lanjut lagi adalah mencintai kebenaran itu sendiri. Sehingga dada kita ini terbuka, berlapang dada, lapang dada dalam menerima Islam itu sendiri. Bahkan Islam itu kita rasakan sebagai sebuah kebutuhan yang primer, kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendasar dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak dan saudara sekalian, kalau kita merasakan bahwa Islam itu adalah sebuah kebutuhan, bahkan merupakan sebuah atau sesuatu yang kita pentingkan di dalam hidup ini, sehingga kita mau bersusah payah untuk menerima, untuk mendapatkan Islam ini, maka itu satu indikasi bahwa kita memiliki hati yang sehat. Tetapi apabila Islam ini terasa menjadi beban yang menyesakkan dan menyempitkan, bahkan mungkin Islam itu adalah mengganggu saja, ngerepoti, buat repot hidup dan kehidupan ini,
maka satu indikasi bahwa kita ini memiliki hati yang sakit, hati yang tidak sehat. Dan ini adalah hatinya orang-orang yang munafik. Hati-hati orang munafik, hati-hati orang kafir. Orang-orang munafik itu melihat Islam itu menjadi momok, menjadi beban yang memberatkan. Kalau bisa dijauhi, disingkiri, dia akan mengganggu. Begitu orang kafir. Orang kafir itu melihat Islam itu adalah sesuatu yang harus dimusuhi. Nah, Bapak sekalian, dihindari, dimusuhi. Nah, ini orang-orang yang kafir, yang hatinya tidak sehat. Hati orang yang Islam, hati orang yang beriman, hatinya orang-orang yang hati yang sehat, maka dia akan mencintai kebenaran itu dan akan berusaha mau berkorban dan mau berjuang untuk mendapatkan, memperoleh kebenaran itu sendiri dan mempertahankannya. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, pemilik hati yang sehat mencintai kebenaran dan dadanya berlapang dada untuk memahami, mempelajari Islam ini, maka dia berhak dan upayanya itu untuk mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah SWT. Ini kita semua ini yang hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah, mengingat Allah dengan salat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim seperti ini, satu indikasi bahwa kita ini adalah golongan kelompok-kelompok yang mencintai kebenaran sehingga mau meninggalkan yang lain, tinggalkan keluarga kita, urusan yang lain, datang ke masjid ini, datang ke majelis ini untuk mempelajari agama Allah ini, untuk memahami Islam ini. Dan ini bukan sekedar sebuah tradisi, tapi menjadi sebuah kebutuhan, bahkan merupakan sebuah kepentingan di dalam hidup ini, sehingga kita mau mengorbankan baik waktu maupun tenaga maupun dana agar dengan demikian Allah SWT meneteskan hidayahnya kepada kita semua ini. Bapak dan saudara yang saya hormati, hati orang yang bersih, yang sehat ini pastilah nyambung dengan Islam ini, sambung. Dan hati yang bersih adalah hati yang fitrah, hati yang hanif, condong kepada kebenaran ini, yang condong kepada kebenaran ini, sehingga kalau diajak untuk yang baik-baik, yang benar-benar, maka dia senang. Tapi sebaliknya kalau diajak yang jelek-jelek, yang gak baik, gak senang. Karena kita ninggalkan untuk nonton TV, katakan begitu, atau urusan-urusan yang lain, ya itu kita tinggalkan. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci ini. Rasulullah sering mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Man syarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang kebaikannya itu membuat dia senang dan sebaliknya kejelekan-kejelekan itu membuat dia sedih, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Bapak dan saudara sekalian, kalau kita ini kelompok-kelompok manusia yang senang kepada yang baik-baik, kepada kebenaran, dan sebaliknya kita sedih kalau ada kejelekan atau kejahatan, maka satu indikasi bahwa kita ini adalah orang yang beriman, orang yang hatinya sehat, hatinya bersih. Nah, kita ini beruntung Pak ya. Jadi kalau kita ini perbuatan-perbuatan baik itu kok menyenangkan, ya hobi kita itu, ya, sehingga tidak terasa berat. Datang ke masjid, wah terasa ringan. Bahkan bisa menikmati kehadiran ke masjid. Salat-salat sunnah dilakukan, oh itu menyenangkan. Bahkan dirasakan salat sunnah seperti Nabi salat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh, itu lebih baik daripada bumi seisinya. Mungkin kita sudah bisa menikmati seperti itu. Bapak dan saudara sekalian, membaca Al-Quran, oh menyenangkan, ya, membuat kita ini senang, sejuk hati kita, bahagia. Dan semualah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita laksanakan dengan penuh rasa
rasa senang, dan semua larangan-larangan Allah kita jauhi dengan penuh rasa takut akan murkanya kalau kita langgar, kalau kita laksanakan larangan Allah itu. Kita berusaha untuk menjaga diri sedemikian rupa agar Allah senantiasa ridho terhadap hidup dan kehidupan kita, maka ini adalah satu indikasi bahwa kita adalah orang yang bersih hatinya, orang-orang yang beriman. Bapak-Bapak sekalian, banyak di antara kita ini sesuatu yang tidak baik tetapi itu disenangi, atau sesuatu yang biasa-biasa saja tetapi itu digandrungi. Umpamanya gerak jalan Surabaya Mojokerto umpamanya. Nah, tiap tahun dilakukan itu pada tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Oh, pesertanya luar biasa banyaknya itu. Saya dulu pernah ikut juga itu. Ya, gerak jalan Surabaya Mojokerto Surabaya. Nah. Karena senang tidak terasa capek, tapi pun juga tidak dirasakan capek. Karena apa? Senang. Nah. Bapak dan sekalian, kita ini mungkin diajak qiyamul lail, bangun malam. Coba 11 rakaat jam 2 malam, kira-kira bagaimana itu? Saya kira itu lebih ringan daripada jalan Surabaya Mojokerto. Gimana kira-kira? Salat lail 11 rakaat jam 2 malam sampai jam setengah 4, katakan begitu. Kalau kita bisa menikmati salat lail itu luar biasa Bapak dan sekalian. Pengaruhnya terhadap rohani kita, terhadap jiwa kita, terhadap mental kita, terhadap kesehatan kita. Nah, dan Allah akan mengangkat derajatnya bagi orang yang di dalam manusia tidur, kita bangun malam. Nah, perintah-perintah Allah yang seperti ini, kalau kita perhatikan sedemikian rupa Bapak dan Saudara sekalian yang dihormati, dan kita lakukan dengan rasa senang, ya, sehingga tidak ada kebosanan, kejenuhan. Bahkan kita bisa menikmati dan berusaha untuk mengulang-ulang, karena kenikmatan itu bisa kita rasakan dan betul-betul kita rasakan. Maka sungguh ini satu indikasi keimanan kita. Indikasi apa Pak? Keimanan kita ini. Nah, tapi kalau diajak salat berjamaah saja sumpek, mungkin anak kita enak ke masjid, aduh wegah. Ya ini Pak, ini harus kita tahu itu. Oh, itu sinyal ini. Sinyal bahwa hati anak-anak kita ini sakit. Berarti iman belum bersemi di dalam dada anak kita. Berarti pendidikan kita selama ini, baik langsung maupun tidak langsung, belum mampu mengantarkan putra-putri kita ini memiliki hati yang sehat, memiliki iman yang baik, sehingga diajak yang baik masih berat. Masih berat. Maka di sini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Kalau anak-anak kita ini berat sekali untuk diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka itu sinyal tanda bahwa anak-anak kita ini masih sakit hatinya, dan mereka pasti condong dan cenderung kepada kejelekan-kejelekan dan kejahatan-kejahatan. Akan mudah untuk melanggar, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian, orang-orang yang memiliki hati yang sakit, ya, wa amma sahibul qalbi sakin fatarahu yakrahul haqqa wa yadiku sadruhu li sima'il Islam. Ada orang-orang yang memiliki hati yang sakit, maka kita lihat bahwa mereka itu enggan atau benci kepada kebenaran itu sendiri, dan sempit dadanya untuk mendengarkan Islam ini, apalagi melaksanakan Islam. Nah, itu Bapak dan Saudara sekalian kami hormati, ya, kita bisa melihat itu nanti, sehingga dengan demikian kita harus berupaya. Kalau ada indikasi-indikasi sakit, segera disembuhkan, ya, segera disembuhkan, ya, dengan apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membimbing hidup dan kehidupan kita ini, rohani kita ini, dengan petunjuknya, dengan wahyunya ini. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 175, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberinya petunjuk,
maka Allah akan melampangkan dadanya itu terhadap Islam ini. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka Allah akan menjadikan dadanya itu sempit, sesat, seakan-akan dia naik ke langit. Bapak dan sekalian, jadi orang-orang yang beriman, yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, maka terbuka dadanya ini untuk menerima petunjuk Allah SWT ini. Terbuka dadanya untuk menerima Islam ini dan melaksanakan Islam ini, sehingga menjadikannya semakin kokoh imannya, semakin mantap hatinya, semakin kokoh kepribadiannya, semakin memiliki jati diri, semakin memiliki keyakinan dalam hidup, memiliki prinsip di dalam hidup ini, sehingga memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup ini, untuk menggapai kesuksesan dalam mengarungi perjalanan hidup dan kehidupannya. Tapi orang yang sakit hatinya, Bapak dan sekalian, sempit dadanya ini untuk menerima kebenaran ini, untuk datang mengkaji Islam itu sangat berat, apalagi melaksanakannya. Maka orang yang seperti ini rapuh jiwanya, tidak kokoh pendiriannya, tidak memiliki jati diri, tidak memiliki karakter yang jelas. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mudah terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Fi raibihim yataraddadun, mereka terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Manusia yang seperti ini adalah manusia yang kalah, manusia yang terjajah, karena tidak memiliki pendirian, tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki prinsip. Maka dia tidak mampu memimpin dirinya, apalagi memimpin lingkungannya, memimpin masyarakatnya. Manusia-manusia yang seperti ini adalah manusia yang kalah, terkalahkan. Dan karena terkalahkan, terombang-ambing di dalam ketidakpastian ini, maka mereka ini dilanda kekhawatiran, kecemasan, dan rasa takut yang luar biasa. Nah, jiwa yang seperti ini adalah jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang tidak mampu tegak berdiri menghadapi tantangan hidup ini. Maka orang yang seperti ini tidak mungkin sukses dalam mengarungi perjalanan hidup dan kehidupannya. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, maka kita harus memiliki hati yang sehat ini, jiwa yang sehat ini, sehingga melahirkan pikiran-pemikiran yang sehat dan mendorong anggota tubuh kita untuk berbuat yang baik-baik, beramal soleh dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak dan Saudara sekalian, di sini letak kebahagiaan itu. Betapa banyak manusia yang memiliki kekayaan berlimpah, memiliki posisi dan kedudukan yang baik, memiliki pangkat yang sedemikian rupa, katakan begitu. Tetapi bila hatinya ini sakit, jiwanya tidak sehat, rapuh, katakan begitu, maka hal-hal yang bersifat materi tersebut, kekayaankah, kedudukankah, dan lain sebagainya, itu tidak akan membuat dirinya bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah bahasa ruhiyah, bahasa hati. Kalau hatinya sakit, maka tidak akan bisa menikmati kekayaan yang dimiliki, posisi yang dimiliki, kedudukan yang dimiliki, dan pangkat yang dimiliki. Tetapi orang yang memiliki hati yang sehat, orang-orang yang beriman, maka mereka yang akan bisa menikmati hidup dan kehidupan ini. Ketika ada kekayaan, maka dia akan menjadi manusia yang bersyukur. Ketika ada karunia, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, dia akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian di dalam hidupnya ini, maka dia akan sabar, tetap akan mampu mengontrol, mengendalikan dirinya untuk istiqamah di jalan Allah. Maka dia selalu baik saja dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan ini. Ketika di atas, ketika di bawah, maka dia bisa menikmati hidup dan kehidupan ini. Bahkan itu dirasakan merupakan sebuah romantika dan dinamika kehidupannya. Sehingga orang beriman ini, Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, sudah memiliki kunci kebahagiaan di dalam hidup dan kehidupannya. Keadaan dunia yang selalu berubah ini tidak membuat dia semakin terpental, semakin tersudutkan, terpojok, tersingkir, termarginalkan. Tetapi
situasi atau perubahan hidup dan kehidupan ini justru bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang memiliki hati yang sehat, oleh mereka-mereka yang memiliki keimanan yang benar dan kokoh. Bapak dan sekalian, orang-orang yang memiliki hati yang sakit ini, mereka selalu menolak, membenci kebenaran itu, sebagaimana juga disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun ayat 70, bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan para rasul itu datang kepada mereka membawa kebenaran ini, akan tetapi kebanyakan mereka orang-orang yang memiliki sakit hati tadi itu lil haqqi karihun, mereka benci terhadap kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Bapak dan sekalian yang kami hormati, orang-orang yang memiliki sakit hati sehingga enggan kepada kebenaran, bahkan berpaling kepada kebenaran, maka menjadikan orang tersebut kafir. Dan ini yang dikatakan kufrul i'rad, kafir karena berpaling daripada kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak dan sekalian, maka mari kita perhatikan, jangan sampai diri kita, istri kita, anak-anak dan keluarga kita ini, saudara-saudara kita, ada yang berpaling daripada kebenaran itu sendiri. Kalau kita katakan sekali-kali menyampaikan hal-hal yang benar, kok enggan untuk menerima kebenaran itu, bahkan berpaling dari kebenaran itu, maka ini harus kita waspadai. Sebab berpaling dari kebenaran itu sendiri termasuk kekafiran. Ya, termasuk kekafiran yang dikatakan dengan kufrul i'rad. Kafir karena berpaling dari kebenaran itu sendiri. Mana kafir adalah kafar menutup diri daripada apa? Kebenaran itu sendiri. Kalau orang diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, tetap dalam kekafirannya, maka berarti dia sudah berpaling daripada kebenaran itu sendiri. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menutup diri itu sama saja atas mereka itu. Apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Bapak dan sekalian yang kami hormati, di ayat yang lain Allah mengatakan walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 3. Dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang diperingatkannya kepada mereka itu mu'ridun, mereka berpaling. Jadi kalau ada keluarga kita kalau diingatkan terhadap ayat-ayat Allah malah berpaling, maka ini merupakan sesuatu yang bahaya, sesuatu yang sudah sangat bahaya. Dan mungkin ini tidak menjadi perhatian kita. Nah, akhirnya kita sholat, siapa sih? Mungkin ada ucapan atau kalimat dari anak-anak kita yang seperti itu, tapi kita mungkin belum merasakan bahwa itu adalah sangat berbahaya. Itu adalah berbahaya karena ini sudah merupakan suatu pengingkaran terhadap peringatan ya, ayat-ayat Allah kepada anak dan keluarga kita ini. Kadang-kadang kita ini belum mampu untuk menangkap hal-hal yang membahayakan seperti ini. Nah, kita ini masih kadang-kadang terpengaruh oleh hal-hal yang kita anggap penting, yaitu bersifat duniawi saja. Tapi hal-hal yang bersifat ruhiyah ini, yang bersifat keimanan ini, tidak menjadi kesadaran kita. Sehingga ada anak keluarga yang menjadi tanggung jawab kita ingatkan dengan ayat-ayat Allah, tetapi mereka mengingkari, itu masih belum kita anggap berbahaya. Ya Pak, ada ya? Tahu itu ya? Masih belum kita anggap berbahaya. Anak-anak kita ajak, nah ayo kita menutup busana muslimah, menutup aurat kita dengan busana muslimah. Mungkin kita ingatkan, kok anak-anak kita ingatkan siapa sih? Busana muslimah itu kuno, loh mungkin begitu Pak, kuno, hasil dengan seliranya, hasil dengan harapannya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, keadaan seperti ini, keadaan yang sudah genting,
terhadap persoalan rohani kita ini, persoalan rohani anak-anak kita ini. Ya, jadi kalau anak-anak kita ajak untuk menutup auratnya, untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan hijab ini, kok ditolak, bahkan wah apa saja sih bapak itu umpamanya mengerepoti saja itu, ya mengganggu saja. Ini harus waspada kita, ya, bahwa ini merupakan sebuah kerusakan, bukan kerusakan fisik. Kalau kerusakan fisik mudah diperbaiki, ini adalah kerusakan rohaniah. Di zaman sekarang anak-anak kita malam minggu, anak muda BG datang tawaf, datang dari mana lah, mungkin teman sekolahnya atau kuliahnya, ya, kunjungan pacar, yang kita ingat, nah itu temanmu itu bukan muhrimmu, ya, harus ada yang menemani saudaramu kalau mau ngomong apa. Jadi kalau malah kita serahkan, nah, silakan dibawa kemana saja terserah, mau itu saudara temanmu. Nah ini bapak dan saudara sekalian, ya, kita sendiri tidak memiliki kesadaran akan iman, kesadaran akan syariah, ya, ketentuan dan ketetapan Allah yang harus diperlakukan dalam hidup ini sebagai konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga betapa banyak sekarang ini kehidupan ikhtilat, pergaulan bebas antara putra-putri yang bukan muhrimnya, dan itu dianggap biasa saja. Sebab masyarakat umum yang sekuler ini menganggap biasa saja ikhtilat itu, kehidupan yang tidak berhijab itu, dan itu merambah kepada kehidupan keluarga kita ini. Kalau itu kita kita ingatkan dengan ayat Allah, malah mereka itu mengatakan macam-macam kepada kita ini, menuduh kita sok suci dan lain sebagainya. Maka inilah bapak dan saudara sekalian, satu indikasi jiwa yang kotor, satu indikasi hati yang sudah sakit, satu indikasi bahwa kita belum berhasil di dalam membina iman anak-anak dan keluarga kita ini. Maka ini harus menjadi kewaspadaan bagi kita untuk beristighfar, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memberikan perhatian terhadap persoalan Islam ini yang merupakan rasul amr, pokok daripada urusan dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, seringkali bapak dan sekalian, hati yang bersih yang dilahirkan, yang ada yang kita bawa sejak lahir, setiap manusia itu lahir dalam keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah faktor sosiologis, faktor lingkungan yang membuat anak-anak kita ini menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Mungkin agamanya tetap Islam, tetapi gaya hidupnya, style hidupnya, pola hidupnya sudah pola Yahudi, pola Nasrani, pola Majusi. Tapi KTP-nya tetap Islam agamanya. Bapak dan sekalian, pada mestinya kalau kita bisa merawat anak yang kita lahirkan ini dengan benar, kita bimbing dengan wahyu, dengan petunjuk Allah ini, Quran dan Sunnah ini, maka akan terjaga kefitrahannya, kesuciannya. Tapi kenyataannya Bapak dan sekalian, seringkali orang tua kurang, bahkan tidak memperhatikan persoalan ini, sehingga lingkungan ini semakin hari semakin kotor. Lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan bangsa kita, negara kita, lingkungan dunia ini sudah membentuk kehidupan kita ini. Secara tidak kita sadari, kita ini berbuat seperti mereka, mesti seperti mereka, sehingga sudah melanggar dari ketentuan dan ketetapan Allah. Tapi kita kebiasa saja, itu umum juga seperti itu. Nah ini namanya secara kita sadar ternyata lingkungan ini yang tidak kondusif untuk pertumbuhan Islam ini kita anggap biasa, dan itu sudah membentuk
diri, keluarga dan anak kita dan seterusnya, dan itu sudah melanggar dari syariat Allah, tapi itu menjadi kita anggap biasa saja. Nah di sini Bapak dan Saudara sekalian, bahwa ternyata lingkungan itu penting, situasi dan kondisi keluarga itu penting, situasi masyarakat itu penting, sebuah bangsa pemerintahan itu penting. Kalau kepemimpinan itu dalam rangka membawa wahyu ini petunjuk Allah itu, sehingga itu mempengaruhi kehidupan politiknya, kehidupan ekonominya, kehidupan sosial budayanya, kehidupan pendidikannya, kehidupan masyarakatnya, keluarganya, dan seterusnya, maka beruntunglah kita. Tetapi apabila tidak, bukan petunjuk Allah yang dibawa, yang membangun spiritnya, kepemimpinannya, sistemnya, sosialnya, keluarganya, dirinya, maka di sini Bapak dan Saudara sekalian, bahwa untuk membawa Islam itu yang sesungguhnya maka menjadi aneh, dan lebih lanjut lagi menjadi berat. Mungkin anak-anak kita sekarang ini juga seperti itu. Kalau ada orang berislam secara benar, maka menjadi horib, menjadi aneh zaman sekarang ini. Tetapi kalau kita mengikuti pola barat, itu yang trendy, itu yang apa namanya, up to date istilahnya, yang modern. Nah, yang apa? Yang modern, yang buka-buka aurat, yang bergaul bebas, ya, yang mengumbar hawa nafsu, yang nulis selera setan. Nah, ini kebebasan zaman sekarang ini, dan itu yang ada di media-media cetak, elektronik, di radio, di TV, di koran, di majalah, dan dalam pergaulan hidup dan kehidupan ini. Dan itu yang membentuk pemahaman kita, pemikiran kita, dan itu yang menjadi keyakinan, bahwa dan akhirnya menjadi perilaku, dan akhirnya kita anggap biasa, Bapak dan sekalian. Nah inilah hal-hal yang seperti ini merupakan sebuah haflah, merupakan al-bi'ah as-sayyi'ah, dan kita seringkali menjadi manusia yang taklid saja, ya, apa jari lingkungan yang ada. Padahal Bapak dan Saudara sekalian, orang yang beriman tidak boleh seperti itu. Orang yang beriman itu harus memperbaiki yang ada ini, ya. Jadi kerusakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ini harus kita luruskan. Kita harus menjadi muslihnya, menjadi pelurusnya. Kita harus memperbaiki keadaan masyarakat yang seperti ini, mulai dari diri kita, anak kita, keluarga kita, kemudian ini menular ke kiri kanan tetangga kita, ke sana famili kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita jamaah masjid ini, katakan itu Bapak sekalian, ya, karena adanya iman, maka kita akan berusaha untuk mengajak dakwah ilallah, mengajak kepada Allah ini. Maka mesti jamaah masjid kita ini, Pak, jamaah inti kita ini, ya bertambahlah dari 40 orang, ya seminggu ya jadi 80 orang lah. Masa seminggu satu orang gak bisa ini, kira-kira ya. Ya targetkan lah. Kalau waktu seminggu ngejak lah, anaknya kah, kakeknya kah, tantenya, omnya, sudah ke masjid ini untuk berjamaah. Ya, minggu berikutnya tambah lagi, ya, ngecek lagi berikutnya menjadi 160 orang, kan mesti begitu. Ya jangan sampai masjid-masjid yang dibangun besar begini kosong, plaza-plaza penuh, diskotik malam-malam hari jam 12 malam penuh. Loh Pak, masjid-masjid kosong, gak ada yang qiyamul lail. Malah apa bedanya qiyamul lail bertahajud dengan ke diskotik itu? Apa bedanya? Sana ke neraka, yang ke surga. Yang ke surga kau sepi itu untuk menghidupkan malam itu, ya, malam menghidupkan malam dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang mengundang azab, kutukan Allah SWT. Mestinya kita ramaikan masjid ini dengan qiyamul lail, rumah-rumah kita, para sekalian, sehingga rumah kita ini bercahaya, masjid kita bercahaya, kan begitu. Bukan hingar-bingarnya itu di tempat-tempat maksiat di pusat-pusat kota. Yang peradaban Yahudi itu, peradaban Nasrani itu, peradaban Majusi, harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan itu. Ini anak-anak muda, yang namanya eksekutif muda, lu kok punya hobi seperti itu? Bahwa itu pasti merusak dirinya, merusak keluarganya, dan merusak masa depannya. Mestinya kalau dia ingin menjadi eksekutif yang sukses, malam hari bangun malam,
untuk mendapatkan ide yang brilian untuk mengembangkan perusahaannya, untuk mengembangkan kepemimpinannya. Mestinya begitu Bapak dan Saudara sekalian. Nah, bagaimana kita membuat kemasan yang indah dalam membawa Islam ini? Karena hakikatnya Islam itu adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Walaupun sudah dikotori oleh lingkungan, ya, karena al-huflah, lalai, lingkungan yang jelek, dan mungkin kita ikut dengan arus yang ada, tetapi hakikatnya Bapak dan Saudara sekalian, hati manusia ini masih ingin untuk yang benar itu. Hanya saja karena tertutupi oleh ron, oleh kotoran-kotoran, oleh hijab yang ada ini. Tapi hati nuraninya itu menangis itu. Mereka yang sakit hatinya, yang sakit jiwanya menangis itu, meronta-ronta itu. Mereka-mereka yang ada di pusat-pusat kemaksiatan hakikatnya adalah meronta-ronta jiwanya itu, ingin mencari kebenaran itu, ingin mencari keridhaan Allah itu. Sebab kebenaran keridhaan Allah itulah yang membuat hidup ini bahagia, yang membuat hidup ini lapang pada sekalian. Nah, mestinya kita harus berusaha menanamkan kepada umat manusia ini bahwa hanya dengan Islam inilah kita selamat, dengan Islam inilah kita memperoleh keridhaan Allah SWT, dan dengan Islam ini saja bahagia itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan contohnya sudah banyak, nah, mestinya itu kita sampaikan. Coba itu lihat orang yang melanggar, yang maksiat itu, coba ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah berantakan, betul Pak? Ujung-ujungnya apa? Berantakan hidup dan kehidupannya. Ujung-ujungnya apa? Kerusakan mental, kerusakan jiwa, ya, kerusakan masyarakatnya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, orang yang beriman, yang mencintai kebenaran, yang dadanya terbuka lebar-lebar untuk menerima Islam, maka beruntunglah orang yang memiliki hati dan jiwa yang sehat seperti ini. Dan sungguh kasihan mereka yang masih sempit dadanya, yang masih sesak dadanya di dalam menerima kebenaran itu. Semoga kita yang hadir ini adalah manusia-manusia yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran itu. Dan kita adalah manusia-manusia yang menjadi pelaku kebenaran untuk menegakkan kebenaran ini dengan penuh sukacita. Dan kita bahagia dengan kebenaran yang kita tegakkan tersebut, walaupun mungkin juga kita menghadapi tantangan dan rintangan dalam membawa dan menegakkan kebenaran itu sendiri. Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian, waktu yang semoga yang dapat disampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan ini menjadi bimbingan kepada kita semua untuk memperhatikan betapa pentingnya hati atau jiwa atau rohani yang sehat tersebut. Mungkin ada yang menambah atau mungkin ditanyakan. Baik, jika tidak ada, kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.